eh Gimana connect ini deh, Alif? Atau enggak usah ya? Soalnya 3 jam materi saya ini, jadi harus ya. Yang merah ini, WPS Office bukan? Saya dulu menu password di sini. Di atas ini deh, langsung. Wah, Barlog ini di atas via Barlog. Oke, sukses. Klik di sini di atas. Oke. Ya, baik. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkatnya lah sehingga kita masih dapat bertemu di acara penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Ilmu Hukum. Saya didampingi oleh Ibu Dr. Eka Merdekawati dan saya panggil kakak juga ya, Kak Kelvin ya. Ya, eh, tentu yang pertama saya ingin ucapkan adalah selamat datang mahasiswa baru untuk program studi Magister Ilmu Hukum. Ini adalah awal dari pertemuan kita di jenjang S2 Ilmu Hukum ini. Dan insya Allah kita akan selalu berkomunikasi, bertatap muka dalam aktivitas perkuliahan nanti, baik di ruang kuliah maupun di ruangan saya sebagai Kaprodi. Saya selalu terbuka untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu. Ya, selamat kepada Bapak Ibu karena Anda dianggap orang yang layak untuk duduk dan menimba ilmu di program studi Magister Ilmu Hukum. Ya, saya tidak akan mengulang apa lagi yang sudah disampaikan tadi oleh WD1. Sebenarnya sudah, itu yang saya ingin sampaikan juga sudah disampaikan tadi pagi. Dan itu kalau saya ulang lagi mungkin mubazir ya. Mungkin hanya ada hal-hal tertentu yang perlu penekanan saja supaya itu nanti menjadi perhatian. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman eh, yang lalu-lalu. Ya biasanya mahasiswa terkendala di mana berdasarkan keluhan-keluhan dan ya banyak persoalan-persoalan yang ditemui di perjalanannya nanti. Ya, pada prinsipnya pertemuan ini kita lakukan untuk memberikan arahan kepada mahasiswa supaya betul-betul nanti sesuai eh, programnya atau planningnya bisa selesai tepat waktu. Ya, bukan istilah akhirnya selesai juga ya. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu atau mungkin ada yang dikasih surat cinta atau bahkan yang mengundurkan diri karena memang tidak apa namanya. Nah, eh, ya jadi Bapak Ibu yang saya hormati, masih ngantuk kah ini? Sudah tidak lagi kan? Atau berdiri dulu supaya kita fresh. Saya tahu dari tadi pagi saya saja ngantuk-ngantuk di sini tadi, makanya saya pulang dulu tidur sebentar di rumah. Saya sudah tidur. Ayo yang mau rileks silakan rileks saja dulu. Berdiri supaya Kasih lurus kaki. ya kasih lurus kaki. Jangan tidur, jangan durin, jangan sampai tidur di situ. Ya, jadi memang jam-jam seperti ini jam-jam lelah, letih, lesu dan ngantuk. Apalagi kalau kita sudah makan ya. Biasanya dalam keadaan perut terisi biasa kita cepat ngantuk. Baik, tapi yakinlah mungkin tidak lebih 15 menit saya akan menyampaikan karena masih ada Dinda Kelvin ini akan menyampaikan sesuatu yang mungkin penting buat saudara-saudara terkait dengan perjalanan perkuliahan nanti. Kira-kira apa programnya yang akan disampaikan oleh Dek Kelvin. Ya, tentu yang pertama saya ingin sampaikan di sini adalah terkait dengan kurikulum. Jadi
tadi WD1 tadi pagi sudah menyampaikan bahwa sekarang ada rancangan ya peraturan rektor terkait dengan penyelenggaraan program studi. Tapi itu belum disahkan di Senat, jadi tetap saya akan menyampaikan aturan yang lama, yaitu nomor 2784 2018. Apa hal-hal yang penting di situ yang saya ingin sampaikan? Pertama mengenai beban studi ya. Beban studi itu minimal 36, maksimal 42 SKS. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan SKS 36 sudah bisa ujian atau magister ya. Nah, ataukah mungkin kalau mau tambah-tambah lagi sampai 42 SKS ya atau mau tapi cuma ya konsekuensinya bayar lagi kalau ikut semester. Nah, kemarin ya saya langsung cerita pengalaman kemarin. Waktu kita visitasi oleh asesor dari Eropa, pertanyaannya dia mengatakan bahwa kenapa di program studi magister ilmu hukum itu lama studinya masih terbilang cukup lama. Nah, karena kemarin ternyata itu di kurikulum dan ada kesalahan atau kekeliruan memaknai peraturan rektor itu seolah-olah bahwa semester 1 itu hanya boleh 9 SKS, yaitu mata kuliah wajib. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja sampai 18 SKS karena di peraturan rektor ternyata memang maksimal 18 SKS setiap semester. Nah, sekarang jadi sudah ada beberapa tahun, beberapa semester yang sudah berjalan. Nah, itu banyak mahasiswa yang programkan 18 SKS semester 1. Jadi tidak 9 SKS lagi, sehingga semester 2 sudah bisa proposal. Bahkan di peraturan rektor dikatakan paling lambat akhir semester 2 itu harus sudah proposal. Artinya apa? Di semester 1 sudah bisa siap-siapkan judul, rencana tesisnya seperti apa. Begitu masuk semester 2, selesai mata kuliah wajib dan beberapa mata kuliah pilihan, langsung ujian proposal. Jadi di semester 2 itu bisa proposal, bisa juga diprogramkan seminar hasil. Penelitian paling lama, paling cepat 2 bulan. Sudah bisa dari proposal ke hasil, sudah bisa ujian hasil. Nah, ujian hasil itu biasanya bahkan mungkin kalau administrasinya cepat selesai, 2 minggu sudah ada surat dari rektorat, sudah bisa ujian tutup. Ya, jadi masuk semester 3 1 hari begitu masuk semester 3 sudah bisa ujian tutup selesai. Jadi 18 bulan bisa selesai. Nah, itu salah satu langkah yang kita lakukan supaya bisa lebih mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. Nah, ini yang penting di aturan yang baru itu ada surat, surat edaran rektor. Kalau dulu itu boleh artikel itu apa namanya bisa dimuat di jurnal nasional, ya. Mau Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 boleh. Dan catatan terbit di situ. Tapi atau minimal accepted ya. Tapi yang terakhir ini peraturan rektor itu harus Scopus, tapi Scopus bukan publish, tapi minimal under review. Ya, ya kita diam sebentar dulu.
Ya, ya jadi eh, poin-poin penting tadi yang saya ingin sampaikan bahwa eh, paling lambat semester 2 itu harus sudah proposal itu di peraturan rektor 784. Jadi jangan lagi berpikir nanti selesaikan dulu mata kuliah baru programkan lagi proposal, itu terlalu lama. Ya kecuali kalau Bapak Ibu mau menyumbang untuk fakultas bayar SPP setiap semester nggak apa-apa. Tapi kalau mau berlama-lama di Unhas Fakultas Hukum ya lanjut lagi S3. Ya, itu yang lebih tepat ya. Ya, jadi termasuk dengan bagaimana mempersiapkan artikel untuk jurnal. Nah, ini lagi jurnal Scopus itu under review. Nah, yang penting nanti bisa memperlihatkan komunikasi antara mahasiswa yang mau menerbitkan artikelnya di Scopus dengan pihak pengelola Scopus, jurnal yang terindeks Scopus. Nah, itu nanti yang diperlihatkan bahwa sudah ada chat. Dan biasanya kan pihak pengelola jurnal mengatakan dimohon kepada penulis untuk mencari peer reviewer dari bidang ilmu yang sama dari luar negeri misalnya. Penting sudah ada komunikasi seperti itu bisa diperlihatkan bahwa tulisan kita sementara dalam proses under review dengan pihak pengelola jurnal. Nah, jadi bukan publish. Ya, kalau publish kami juga sampai 2 tahun belum tentu terbit. Ya, jadi itu pengalaman. Ini sedikit memang lebih membuat meringankan kepada mahasiswa ya. Nah, dan itu perlu diperhatikan, artikel itu berapa nilai SKS-nya? 5. Jadi kalau artikel tidak terbit, nggak bisa juga ujian. Biar tesisnya sudah selesai, tapi kalau artikelnya belum ada ya, atau belum diakui, karena belum under review misalnya, maka tidak cukup SKS-nya. Ya. Jadi tolong diperhatikan itu ya. Nah, seminar hasil penelitian itu 4 SKS, artikel 5, dan ujian tesis atau ujian akhir itu adalah 9 SKS, jadi 20. Nanti kalau dihitung semua mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan itu ya totalnya 36 sampai 42 SKS. Biasanya rata-rata masih selesai 43 SKS. Nah, tidak ada lagi sekarang istilah dulu namanya konsentrasi pidana, konsentrasi perdata, konsentrasi tidak ada. Karena sekarang tergantung peminatannya di mana. Toh juga nanti selesai ya gelarnya magister hukum. Walaupun basicnya dari kedokteran, selesai juga ya magister hukum sama. Nah, walaupun mungkin di mata kuliah pilihannya itu lebih banyak misalnya bersentuhan dengan mata kuliah yang terkait dengan ilmu kesehatan atau kedokteran misalnya. Tapi bukan berarti gelarnya magister hukum kesehatan. Tidak ada itu. Gelarnya adalah sama semua, magister hukum. Walaupun mau tesisnya pidana, perdata, masalah kedokteran, ya gelarnya sama, itu magister hukum. Nah itu nah jadi nah hal-hal lain lagi yang perlu saya ingin sampaikan di sini bahwa di peraturan rektor itu di pasal 4 ayat 6 nyatakan bahwa mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan 2 semester berturut-turut itu dinyatakan putus studi. Tolong diperhatikan. Pengalaman kemarin banyak ya karena kesibukannya di tempat kerjanya lupa bayar. Ya. Nah itu kalau di 2 semester berturut-turut tidak bayar dianggap tidak meregistrasi dan tidak ya dinyatakan drop out. Lalu pasal berikutnya, mahasiswa program magister wajib menerbitkan. Ini masih aturan lama ini. Nah, artinya saya tidak bisa juga menyampaikan aturan baru karena belum disahkan untuk diberlakukan. Jadi masih tapi tadi Prof. Maskun sudah menyampaikan bahwa seperti ini nanti ininya. Nah, yang jelas untuk kedepannya ini karena sudah berlaku Scopus itu statusnya bukan lagi accepted tapi under review. Under review naik lagi accepted baru publish. Nah, ini rektor mencoba menurunkan, yang penting under review dulu, ada komunikasi bahwa ya under review itu ya bisa saja kemungkinannya diterima, di accepted atau tidak. Ya, yang penting under review kan gitu. Cuma kalau kita mau punya gengsi sedikit, wah masa tidak, supaya tulisan kita, buah pikiran kita dibaca orang ya terbitkan di kalau bisa lebih bagus lagi. Kalau mau nanti selesai dengan predikat kelulusan cum laude atau cum laude, itu ya persyaratannya harus Scopus terbit. Ya, walaupun IPK-nya 4,00,
Tapi kalau tidak punya Scopus, tidak bisa cum laude. Paling yudisiumnya sangat memuaskan. Ya. Nah, seminar usulan penelitian mahasiswa program studi magister dilaksanakan paling lambat pada semester 2. Paling lambat. Ya, jadi kalau mau tepat waktu selesai 18 bulan itu bisa, bahkan ada yang kemarin wisudawan terbaik ya 1 tahun berapa 1 bulan, nah itu wisudawan terbaik itu cepat. Itu pun dari kebetulan bekerja di Polda Papua. Nah, kok bisa dia selesai cepat ya? Pasal 18 misalnya mahasiswa program magister dapat melaksanakan seminar hasil penelitian apabila, ini ada persyaratan lain, memiliki nilai TOEFL minimal 450. Jadi tolong diperhatikan, kan kemarin ada yang diterima dengan persyaratan bahwa nilai TOEFL harus diulang, karena saya juga tidak tahu kalau Kelvin ini kalau TOEFL-nya tidak diragukan lagi ya. Ya 700 kayaknya ya, sudah 700. Saya waktu S3 dulu tes pertama 378. Ya, saya harus kursus privat di pusat bahasa. Setelah 1 bulan ikut kursus singkat, tes lagi. Turun 350. Saya tidak tahu di mana pengaruhnya ini. Ya, jadi ya mungkin pada saat sesi listeningnya itu mungkin kasetnya itu di pusat bahasa kresek-kresek jadi kurang pendengaran kita jadi ya, tapi itu bisa dicicil ya, diulang. Kalau tidak lulus, ulangi lagi. Tapi ini tidak bisa selesai ujian tutup kalau belum uh, melulusi TOEFL itu. Tolong diperhatikan semua itu dipenuhi dan ini sudah selesai sampai di sini saja kayaknya. Ya, ya jadi itu intinya ya. Saya cuma memberikan penekanan bagaimana supaya Bapak Ibu bisa selesai tepat waktu. Siapkan dari awal di semester 1. Kenapa mata kuliah metode penelitian tesis ditempatkan di semester pertama? Karena dengan harapan bahwa ketika memprogramkan mata kuliah itu, Anda sudah mempersiapkan draft tesisnya dan itu bisa sekaligus dikonsultasikan atau didiskusikan di kelas terkait bersama dengan dosen pengajar itu. Itu lebih membantu. Jadi boleh tesisnya di skripsinya dulu tapi ditingkatkan menjadi level tesis, cuma tetap perhatikan similaritasnya dengan karya-karya atau tesis yang lain yang sudah pernah ada. Kalaupun ada sedikit persamaan atau temanya mirip, cari di mana perbedaannya dengan yang akan Anda lakukan penelitian. Anda boleh mengutip tesisnya orang, boleh mengutip disertasi, silakan, tapi sebutkan sumbernya. Bahkan tesis yang mirip ya jadikan rujukan atau referensi, tapi sebutkan sumbernya. Misalnya Kelvin, tesis tahun sekian, judulnya apa? Tidak ada masalah. Yang salah itu adalah menjiplak. Jadi bedakan menjiplak dengan mengutip. Ya, selama kita bisa sebutkan sumbernya, maka itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Boleh-boleh saja, mengutip di jurnal boleh, mengutip di tesis boleh, disertasi boleh. Ya, jadi itu jangan takut kalau misalnya sudah ada yang mirip. Tinggal Anda nanti mencari di mana perbedaannya, fokus penelitiannya di mana, dan ya mungkin kalau misalnya Kelvin tahun sekian membahas tentang cyber notary misalnya, ataukah mungkin cyber crime. Tapi Kelvin menggunakan pendekatan normatif. Nah, bedanya di mana ketika saya akan mengangkat hal yang sama misalnya terkait dengan cybercrime, yaitu dari pendekatan yang saya gunakan. Pak Kelvin menggunakan pendekatan normatif, saya justru menggunakan pendekatan filosofis misalnya atau menggunakan pendekatan empiris. Apakah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum. Nah, yang penting kan pembedaan pendekatannya berbeda itu sudah beda. Ya. Nah, itu nanti itu strategi-strategi untuk mencari dari awal kira-kira judul apa yang akan kita bahas terkait dengan keilmuan kita. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau tadi banyak berpantun, saya cuma ingin menyampaikan pandangan apa yang pernah disampaikan oleh seorang filsuf India, Rabindranath Tagore, peraih hadiah Nobel bidang sastra. Apa yang dia katakan? Andai kita sepakat bahwa setiap gerak adalah tarian, setiap rupa adalah lukisan, setiap suara adalah nyanyian, maka setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Prof atas pemaparan singkatnya. Mungkin habis itu saya Sudah 15 menit. Selesai. Forma. Ketuanya Kelvin. ya. Untuk pertanyaan nanti saya pending dulu ya. Saya persilakan dulu sama Kakak Kelvin untuk mempresentasikan terkait mengenai forum mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kakak Kelvin waktunya 10 menit, Dik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka dan Prof. Hasbir atas kesempatannya. Perkenalkan sekali lagi nama saya Michael Kelvin. Mungkin rekan-rekan kita sudah bertemu secara virtual di WA ya, karena Pak Rijal undang saya ke WA. Dan sejak saya pertama kali masuk sebenarnya 2021 akhir, saya membantu akademik untuk menerima konsultasi dari teman-teman. Jadi karena banyak yang sering bingung baru masuk, biasanya kalau yang non-Unhas S1-nya itu biasa agak bingung, atau bahkan non-hukum S1-nya sangat bingung. Sangat bingung dengan prodi Magister Ilmu Hukum. Nah, selama ini sebenarnya kita ada organisasi namanya Forum Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, tapi memang agak susah berkembang karena semuanya pada sibuk, termasuk saya karena saya advokat dan konsultan hukum, jadi memang padat banget tangani perkara, dan sempat memang hiatus buat beberapa tahun karena pandemi COVID-19, dan saya kemarin masih secara pribadi membantu teman-teman, dan hal-hal yang saya bantu inilah yang akan saya jelaskan kepada teman-teman fungsi dari Forma MH Unhas. Yang pertama adalah dalam hal akademik. Jadi teman-teman nanti hari Senin sudah masuk kuliah ya. Hal pertama yang perlu dipastikan adalah pilihlah ketua kelas yang berkomitmen untuk bertanggung jawab selama 1 semester. Karena ketua kelas Anda adalah orang yang akan menghubungkan teman-teman dengan dosennya. Kapan ketua kelasnya tidak bertanggung jawab, itu bisa merugikan satu kelas atau sekelompok orang gitu. Bahkan kalau terjadi sesuatu, misalnya ada masalah, berapa kali saya bantu komunikasi dengan dosennya. Kita tahu ada beberapa dosen-dosen di sini, kalau yang dari Hukum Unhas S1 boleh angkat tangan? Oh, cukup banyak ya. Kalau yang dari S1 Hukum Unhas pasti udah tahu karakteristik dosen di sini. Tapi yang dari luar, ada beberapa dosen mungkin sama tempat kuliah teman-teman juga pasti ada yang kita perlu pendekatan yang berbeda, dan kadang-kadang tidak terduga gitu. Ada beberapa yang kemarin kayak mata kuliah kepailitan itu sampai dapat error ya Prof ya. Dan ingat bahwa ketika ada satu mata kuliah yang error itu langsung drop out. Jadi mungkin tadi Prof agak lupa jelaskan bahwa salah satu syarat untuk tetap berkuliah adalah jangan sampai ada mata kuliah yang error. Satu, kedua, jangan sampai ada C lebih dari 1 ya Prof ya. Kalau ada 2 C langsung drop out juga. Jadi itu agak tricky karena beberapa dosen itu sangat tegas kalau misalnya teman-teman tidak menghadiri perkuliahan. Kita aja dulu masih online, gabung offline, ini sekarang offline full. Jadi pastikan yang bekerja atau punya aktivitas yang cukup padat itu menyempatkan waktu untuk kuliah. Karena beberapa dosen sangat tidak mentolerir, dan kalau sama teman-teman dapat C, kemudian sampai 2 mata kuliah bisa drop out, atau dapat E, susah. Karena kemarin saya dampingi untuk negosiasi sama dosennya itu sangat alot. Dan ada beberapa yang saya harus bekerja sendiri karena ketua kelasnya tidak muncul, langsung menghilang. Selama dia sudah aman nilainya, dia tidak peduli sama temannya. Nah, pilihlah ketua kelas yang benar-benar berkomitmen untuk membantu teman-teman selama 1 semester ya. Itu hal pertama. Kemudian kedua, rata-rata bekerja biasanya yang pasti akan mendapatkan banyak tantangan menyesuaikan jadwal dan perlu komunikasi. Jadi komunikasikan aja sama ketua kelasnya, sama saya, sama Pak Rijal kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, masalah tugas, masalah kehadiran. Karena kalau tidak bagus komunikasinya pasti akan mengganggu. Nah, saya belum lulus. Jadi ini semester keempat saya bersama teman-teman yang semester 1. Dan dari pengalaman saya,
kendala terbesar kenapa saya belum selesai, padahal targetnya maunya 1 tahun lebih doang. Saya itu kalau Prof Astur bilang kapan Piko lulus, atau Prof Maskun juga tanya-tanya kapan Piko lulus. Terus terang agak susah, dan ini juga jadi gambaran buat teman-teman yang bekerja, terutama kalau jadi advokat atau yang fleksibel waktunya gitu tapi padat banget, itu harus benar-benar mengatur sejak awal targetnya gitu. Saya agak blunder dikit waktu semester 1. Memang semuanya saya ambil mata kuliahnya. Semester 2 1 aja karena saya nggak sanggup lagi menyesuaikan dengan jadwal sidang. Terus semester 3 karena terlalu santai ngurusin sidang semua, akhirnya saya tidak urus yang 20 SKS. Jadi kalau tadi Prof bilang sempat 36 SKS, sebenarnya kalau dihitung itu 37. Jadi totalnya 37 sama 41 karena ada perubahan mata kuliah kemarin Prof. Nah, 37 saya ambil mata kuliah SKS terendah. Teman-teman yang sibuk dan mau cepat selesai, usahakan jangan terlalu heboh. Ada beberapa teman angkatan saya yang sibuk, yang lawyer juga, itu ambil sampai 40 SKS karena bilang mau belajar. Aduh, agak setengah mati karena beresiko tadi yang error. Sana kayak S1 sih, error bisa diulang, enggak apa-apa. Masalahnya nggak bisa diulang. Jadi hati-hati mengambil mata kuliah. Ambillah yang Anda yakin bisa lulus, 1. Kemudian kedua, sesuai dengan karir kalau misalnya memang sudah bekerja. Dan yang ketiga, memang itu terkait dengan judul yang mau diangkat. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ngambil asal-asalan. Kalau misalnya memang tidak sanggup waktunya, ambil saya 37. 17 SKS mata kuliah, 20 SKS tesis. Nah, saya tinggal 20 SKS tesis mas banyak. 20 SKS tesis dan saya berharap saya tidak lewat dari 2 tahun gitu. Nah, teman-teman juga sebenarnya kalau mau cepat bisa. 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, 2 bulan itu ada kemarin. Cuman yang paling harus diperhatikan selain menata mata kuliahnya di semester 1, sekarang sudah bisa ambil 24 SKS di Prof. 24 ditanya sama Prof. Mas kemarin. Dikasih karena saya bisa ambil 20. Ya, kemarin di semester kemarin perubahan. Oh, iya. Jadi apa namanya? Ambil mata kuliah 18 SKS itu usahakan kalau bisa, kalau memang tidak sanggup di semester 1 untuk padat dipecah ke 2 semester. Jangan memaksakan diri ambil semua padahal kegiatannya terlalu padat gitu toh. Jadi pecah supaya bisa mengatur waktu dan baik. Nah, kemarin ada beberapa yang mata kuliahnya agak berantakan karena pekerjaannya. Jadi pastikan untuk komunikasi selalu. Itu yang pertama soal akademik. Yang kedua soal dana. Ini banyak yang konsul ke saya, Kak, tidak ada uangku. Mau bayar lagi semester depan gitu. Apa saya cuti aja. Ingat kalau 2 kali tidak bayar itu pasti drop out. 1 kali tidak dibayar terhitung cuti akademik tapi setelah 1 tahun. Jadi tidak bisa kalau baru semester 1, semester 2 mau cuti. Semester 2 nggak bisa cuti. Semester 3 baru bisa cuti. Jadi pastikan masih mampu membayar. Nah, kalau misalnya sedang bermasalah keuangannya, itu sekarang ada solusi Dana Cita. Jadi Dana Cita ini lembaga pembiayaan khusus untuk pembayaran SPP. Nanti bisa cek di Instagram aja Dana Cita. Nah, di situ bisa konsultasi. Tapi itu harus dia BI checking. Jadi pastikan juga kredit skornya teman-teman di perbankan itu bagus sehingga bisa minta bantuannya kalau memang secara keuangan tidak bisa sekaligus. Kan masih 9 juta ya, Prof. Ya masih 9 juta. Beruntunglah karena belum naik. Dan 9 juta. Jadi kalau misalnya bisa dicicil biasa kalau kemarin yang saya tahu jadi 1.600.000-an per bulan gitu dicicilin. Jadi dia yang bayar ke Unhas, teman-teman cicilnya ke Dana Cita ini. Itu informasi kedua. Informasi ketiga untuk non-akademik. Jadi non-akademik ini yang belum bisa saya jalankan dari kemarin-kemarin, tapi ini saya berharap dengan masuknya teman-teman, kalau ada yang tertarik untuk masih punya waktu luang lah ya, terutama yang tidak bekerja, lagi happy-happy aja belajar, bisa bergabung di Forma MH untuk membantu melaksanakan program. Ada banyak program positif yang bisa kita laksanakan, cuman karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu kemarin nggak bisa dilaksanakan. Nah, itu untuk Forma MH Unhas. Dan saya harap ini bisa segera, apalagi ini dari masih doktor, Profesor sampai jadi prof, belum berhasil pelantikan. Nah, kalau bisa nanti saya berharap sekali dengan keterlibatan teman-teman kita bisa secepatnya mengaktifkan Forma MH Unhas untuk memberikan juga manfaat bagi teman-teman semua. Dan sudah ada perintah dari rektor juga melalui wakil dekan pasca sarjana
untuk mendirikan himpunan mahasiswa pascasarjana Unhas. Jadi itu juga nanti bisa jadi sarana untuk komunikasi lintas fakultas ketika teman-teman berminat bergabung dengan Forma. Itu mungkin dari saya, Bu Eka. Oh, benchmarkingnya itu yang salah satu program sebenarnya terakhir mau dilaksanakan ke Belanda, Prof ya. Korea Selatan dulu, terus batal karena Prof Farida waktu itu 2019 kayaknya nggak bisa, soalnya ada tidak boleh keluar dari Indonesia selama pemilu 2019. Kemudian 2020 mau dilaksanakan lagi, tapi akhirnya pandemi, jadi tertunda. Benchmarking ini sangat diperlukan. Kalau bisa memang kita laksanakan, mungkin yang deket-deket dulu kali, Prof ya. Yang budgetnya terjangkau. Mungkin Malaysia yang sudah ada kerjasama dengan kita, UKM, mungkin nanti kita bisa benchmarking ke sana, atau setidak-tidaknya ada mungkin yang domestik ke Jakarta, disesuaikan dengan penelitian teman-teman. Jadi bisa juga pra penelitian atau penelitian di sana. Itu mungkin dari saya, Bu Eka. Silakan. Ya, terima kasih banyak Kakak Kelvin. Saya buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya mungkin sebelah kanan? Mengerti semua atau mengantuk? Ya, oke. Di sebelah kiri, silakan Dek. Mike. Perkenalkan nama Tak, dari mana Ki berasal sebelumnya. Dan ditujukan ke siapa pertanyaan Tak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nur Rafika Jamaluddin. Saya S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan pertanyaan saya ke Prof. Hasbir terkait tadi penjelasan mengenai mata kuliah dan lain sebagainya. Yang pertama, saya ingin bertanya karena kan ini sebelum masuk saya ada cari informasi terlebih dahulu. Dan ada yang bilang memang ujiannya itu tidak seperti S1 yang cuma sempro dan semha saja. Katanya ada seminar judul, seminar apa dan lain sebagainya, dan mungkin itu tidak ada yang dijelaskan tadi, dan mungkin mohon informasinya terkait hal tersebut, Prof. Selanjutnya juga lebih ke masukan, Prof. Karena jujur saya kemarin isi KRS itu kebingungan, Prof. Dan ini kan sudah dapat informasi begini tapi sudah tidak bisa isi KRS lagi. Jadi ada baiknya informasi seperti ini sudah disampaikan di awal pengisian KRS, apalagi kan kita diberi kebebasan untuk mengisi maksimal 24 SKS, dan itu sebenarnya memenuhi kalau saya mau ambil semuanya. Semisal saya ambil 12 mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib, itu sebenarnya saya memenuhi. Tetapi ada yang bilang juga, informasi yang saya dapat, bahwa semester 2 itu harus ada minimal 1 mata kuliah. Jadi kita bingung terkait hal tersebut. Mungkin itu dari saya, Prof. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Prof. Tade. Ya, terima kasih Deka. Jadi sekira pertanyaan yang bagus. Ini memang belum disampaikan dari kemarin-kemarin ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada peraturan rektor itu adalah maksimal 18. Di peraturan rektor 2784. 18 tambah proposal, ujian hasil, artikel, sama ujian tutup itu 20 SKS. Jadi 18 tambah 20 sudah standar kelulusan 36 sampai 40 itu di peraturan rektor. Jadi kalau ambil 24 terlalu banyak kayaknya ya. Ya, cukup 18 SKS karena mengatur jam kuliahnya itu kalau kuliahnya dari pagi sampai subuh ya bisa. Kalau satu hari itu kan paling banyak 4 mata kuliah ya. Ya, kalau misalnya Anda kuliah dari Senin sampai Jumat ya kuliah itu, apalagi yang sudah bekerja misalnya. Tapi kalau Anda mampu sampai 18 hari silakan, tidak ada masalah. Jadi semester, tadi ada pertanyaan juga bahwa tiap semester di semester 3 itu harus ada minimal 1 mata kuliah. Namanya mata kuliah itu berarti ada SKS-nya. Proposal juga itu yang punya SKS, ada bobot SKS. Seminar hasil ada bobot SKS-nya. Ujian tutup ada bobot SKS-nya. Artikel ada juga bobot SKS. Jadi kalau itu diprogramkan di semester itu kan termasuk di situ. Ya, itu juga mata kuliah. Ya, ini mungkin, juga Prof. Mungkin ya. ada sedikit yang saya ini, Prof. Mungkin yang Prof tadi salah tangkap, yang dia maksud di semester 2, Prof, harus ada 1 mata kuliah karena untuk perhitungan IPK, Prof. Jadi harus ada mata kuliah yang ada ininya.
Iya. Mata kuliahnya. Ya, yang jelas di semester 1 itu kan yang kita jadikan dasar pertama itu ada 4 mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu nilainya 9 SKS, yaitu teori dan filsafat hukum, sosiologi 3 SKS ya, sosiologi hukum 2 SKS, metode penelitian tesis 2 SKS, dan politik hukum 2 SKS. Jadi 9 SKS di semester pertama. Tapi itu di semester pertama itu sebenarnya sudah bisa mengambil juga mata kuliah semester 2. Sampai bagaimana dari 9 ini tambah lagi menjadi berapa mata kuliah diambil di situ, 4 kah berapa atau berapa supaya cukup 18 SKS. Kalau itu mau dimaksimalkan. Ya tinggal Anda atur di semester berikutnya kalau Anda mau sisakan di semester 21 mata kuliah, aturlah di situ. Ya, jadi jangan juga terlalu mau cepat selesai sehingga keteteran nilainya ada yang tidak fokus ya. Itu yang penting. Jadi saya masih ingat waktu S1 saya mau dongkrak IPK saya supaya bisa menjadi 4. Satu semester saya ambil 1 mata kuliah dan saya yakin pasti 4. Pasti nilai saya A. Akhirnya naik terkatrol IPK saya menjadi dari tadinya 3,5, 3, berapa ya naik. Ya, itu juga salah satu strategi untuk mendongkrak IPK kita ya. Ya, jadi itu juga saya kira Pak Rijal nanti yang silakan berkomunikasi dengan Pak Rijal, saya kira itu masih bisa ini. Belum dikunci Pak Rijal ya. Nanti masih bisa perubahan Masih biasanya bisa. sampai bulan Maret. Iya, Ya, nanti ada 1 minggu. kesempatan. Ya, kasihan. Ya, kasihan kalau mereka tidak maksimal anunya, jangan masa dikasih. Ya, kembali lagi ke zaman dulu kalau 9 SKS saja semester 1. Iya. Kasih maksimal memang dia supaya nanti mereka di semester 2 fokus proposal, hasil, dan nanti di semester ini mungkin tutup ya. Tinggal berapa mata kuliah? Tambah 1 mata kuliah. Ya, di semester 1 juga sebenarnya sudah bisa proposal di situ. Iya. Ya, karena di peraturan rektor dikatakan paling lambat itu paling akhir semester 2. Jadi semester 1 boleh kalau Anda memang sudah siap. Makanya kenapa kita ketika Anda mendaftar di waktu mau masuk S2 itu kan harus ada rencana judul tesis kan? Cuma saya tidak tahu apakah asal caplok-caplok saja yang penting formalitasnya terpenuhi ataukah itu mestinya itu yang harus dipersiapkan dari awal. Dan itulah yang Anda angkat itu. Jadi dan harapan Anda betul-betul semester 2 paling lambat semester 2 Anda sudah proposal. Semester 1 sudah digodok memang di situ rencana judulnya. Nah, lalu yang ketiga terkait dengan ada istilah seminar judul ya. Di S1, S2, S3 itu ada namanya KPJ, Komisi Penilai Judul. Jadi mahasiswa menginput di list Law Information System itu, masuk di situ upload judulnya dengan latar belakang masalah dan rumusan masalahnya. Itu setelah diinput setelah misalnya cukup 20 orang atau 15 orang, kita rapat. Ini sudah ada beberapa judul yang masuk, kita rapat KPJ. Ya, ada tim yang sudah dibentuk di SK oleh dekan, siapa-siapa yang masuk KPJ yang kira-kira bisa mewakili berbagai bidang ilmu. Ya, karena kalau bidang saya keperdataan tidak mungkin saya banyak tahu tentang internasional misalnya ataukah pidananya dan sebagainya. Makanya diambil dari beberapa yang kompeten di situ. Setelah itu dirapatkan ditentukanlah siapa pembimbing dan pengujinya. Di SK kan silakan meneliti kalau sudah di ACC judulnya. Lalu ada seminar, setelah itu lakukan seminar proposal pada saat bimbingan. Seminar proposal, dari proposal ke seminar hasil itu paling cepat 2 bulan. Ada yang kita susun baru-baru, peraturan pada penyusunan tesis itu. Ya, dari hasil ke tutup ya bisa saja kalau tidak terlalu banyak perbaikan ya 2 minggu, dan kalau cepat keluar nilai SK-nya dari rektorat untuk ujian tutup ya bisa cepat selesai. Jadi itu tahap-tahapnya untuk suatu tesis ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, sudah jelas Dek. Jadi seminar judul itu maksudnya kalian yang mempresentasikan judul kalian dengan latar belakang masalah kalian di depan tim KPJ. Jadi mereka yang akan menseleksi. Ibu, mungkin itu saya tambahkan sedikit. Jadi pastikan ngambil memang proposal di semester 1. Kalau bisa merubah nanti ini, mata kuliah wajib itu tidak bisa diambil di semester selain semester 1. Jadi harus ambil semester 1, tambah proposal, tambah mungkin mata kuliah pilihan yang kalian butuh, kemudian simpan minimal 1 mata kuliah pilihan di semester 2.
Itu kemudian seminar harus ambil proposal supaya sudah bisa ajukan judul di semester 1. Itu mengajukan judul dari pengalaman teman-teman ya, karena banyak judul yang masuk. Pak KPJ saja setengah mati bantu, banyak yang mengeluh nih kayaknya kenapa judulku belum diproses untuk seminar judul. Jadi sebaiknya cepat-cepat masukkan karena lama prosesnya, baru dipanggil, diundang untuk seminar judul. Jadi kalau bisa semester 1 sudah ambil proposal karena tidak bisa ajukan judul kalau tidak ada mata kuliah proposalnya di dalam. Kayak gitu, itu aja yang saya ingatkan. Iya. Jadi sudah jelas ya. Jadi tadi itu ada yang disampaikan sama Prof sama Kakak Kelvin. Jadi seperti itu modelnya. Kalau yang di S1 Ilmu Hukum kan cuma tim KPJ yang merapatkan. Kalau di S2 itu seingat saya kayaknya mahasiswanya yang dipanggil untuk mempresentasikan rencana judul proposal yang dia mau ambil. Jadi di situ ada beberapa tim KPJ dari beberapa departemen kalau saya tidak salah. Ya, jadi ada keperdataan, pidana, tata negara, internasional, administrasi, serta dasar kalau saya tidak salah ada ya. Iya, jadi ada 8. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Osman Sandi. Saya dari Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan sebelumnya kan pengajuan judul kan di penilaian penilaian judul. Yang ingin saya tanyakan, kemarin saya tidak ambil seminar proposal waktu semester 1. Iya, sementara kan harus di ACC itu harus memang diambil itu seminar proposal. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa ujian proposal meskipun belum tuntas nilai TOEFL-nya? Oh iya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Jadi, Tabek Prof mungkin kita bisa jawab. Ya, jadi kalau mau sederhananya, di semester 1 itu kan ada 4 mata kuliah wajib. Terus silakan tambahkan mata kuliah pilihan kalau Anda mencukupi. Kalau tidak bisa 18 SKS, 16 SKS misalnya. Sisa kan sebagian lagi di semester 2. Kalau Anda mau langsung proposal, ya programkan di KRS. Di semester 2 itu ada proposal tesis. Karena itu kan proposal itu ada SKS-nya, bobot SKS-nya. Nah, supaya jangan sampai Anda belum programkan proposal, Anda langsung mau seminar proposal, nggak bisa. Karena nilainya gimana menginput di Neosia untuk mata kuliah itu. Ya, jadi proposal, ujian seminar hasil, dan ujian tesis itu ada bobot SKS-nya semua. Ya, jadi lalu TOEFL. TOEFL itu Anda tidak bisa seminar hasil ya, bukan proposal, kalau Anda belum lulus TOEFL. Jadi sambil berjalannya kuliah, silakan ikut tes TOEFL di pusat bahasa. Ya, kalau Anda lulus, ikut lagi. Kan tidak ada jadwalnya itu. Terserah Anda kapan diminta mau tes TOEFL di pusat bahasa. Ya, begitu selesai, Anda mau ujian hasil, perlihatkan hasil tes TOEFL-nya. Sudah melulus, mencukupi 450, ya sudah. Nah, jangan sampai itu lagi menjadi kendala nanti. Ya, kira ya paham ya kira-kira ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi sudah paham ya Dek ya. Jadi tidak bisa ujian hasil kalau TOEFL-nya tidak mencapai minimal 450. Lalu tidak bisa seminar proposal kalau tidak memprogramkan mata kuliah proposal. Dan tidak apa-apa diprogramkan ulang-ulang terus karena bukan pengali. Karena tadi Pak Rizal sempat bilang katanya 1 minggu ini dibukakan nanti. Ada perbaikan, jadi kalau seumpama mau ambil yang 24 seperti yang tadi, ini seumpama saja. Mau ambil 24 boleh ambil, kalau memang belum bekerja silahkan, berarti full time di fakultas ya. Tapi kalau bekerja ya usahakan mungkin 20 atau 18 lah supaya tidak keteteran pekerjaan dengan kuliah. Karena rata-rata kalau yang ambil S2 itu rata-rata pasti
Masalahnya itu pekerjaan dengan kuliah. Jadi makanya ya lihat nih contoh satu. Waduh. Sudah dicek TOEFL-nya teman-teman? Siapa yang mengulang? Sudah Atau cek? Kalau belum, silahkan dicek di ada nih tahu Neosianya. ada nih tahu yang angkat tangan. Iya, silahkan dicek supaya bisa ditahu berapa nilainya dan nanti itu bisa di pusat bahasa. Usahakan jangan pas mendekati baru Iya. mau karena nanti tidak sampai. Jadi dari sekarang coba-coba, memang nanti itu tinggal disimpan sertifikatnya, dipakai pada saat mau seminar hasil. Karena di pusat bahasa itu misalnya kita mau ujian hari ini untuk hasil, baru minggu berikutnya kita mau minggu sebelumnya kita mau ujian TOEFL, itu tidak bisa. Karena pusat bahasa pasti merencanakan dulu. Jadi dia tidak akan melaksanakan hanya untuk satu orang. Jadi itu pasti minimal 5 atau 10 orang baru dia mau melaksanakan hal itu. Jadi lihat-lihat memang nih teman tak yang ada bintang 1, 2, dan 3 waktu kuliah saya S2 ya. Itu tandanya bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Kalau bintang 3 itu berarti speaking, grammar, dan writing itu bad. Kalau dia bintang 1 antara listening kah, antara writing, atau antara structure-nya. Ya, jadi begitu. Itu kalau waktu saya ambil S2 ya, jadi seperti itu modelnya. Jadi mengerti ya, Dek ya? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Berarti semua sudah mengerti, terus tadi saya juga sudah dikode sama panitianya. Jadi saya akan mengakhiri sesi pemaparan kali ini ya, sambil kita menunggu dari S3 dan S2 kenotariatan untuk bergabung ke sini. Ya, kalau begitu saya tutup acara hari ini. Siap-siap mengkide atur semua baranta. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Hasbir Passerangi SHMH atas pemaparannya kali ini sama Kakak Kelvin ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait mengenai proses perkuliahan baik itu SPP dan lain sebagainya atau KRS, mungkin bisa konsultasi sama Kakak Kelvin. Kalau terkait mengenai judul dan kapan kita mulai rapat KPJ dan lain sebagainya, itu mungkin bisa tanya sama Pak Rizal serta sama Prof. Itu saja, demikian pemekaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Eka Merdekawati Jafar SHMH telah membantu pemaparan materi terakhir kita pada hari ini. Juga kami hantarkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasbir Passerangi SHMH telah memaparkan materi yang begitu komprehensif. Juga kepada Kakanda Michael Kevin SH. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada seluruh mahasiswa baru program Magister dan Doktor tahun 2023. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, serta kesetiaan hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Arah Aminah Rahma Ahmad pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Ya, jadi saya ulangi kembali supaya tidak salah, karena ada waktu 1 minggu nanti akan dibuka untuk pengisian KRS. Ya, kalau mau menambah SKS-nya cukup 18, karena itu akan terhapus di Neosia kalau terlalu banyak. Tidak ada juga dosen yang mau mengajar sampai jam 3 subuh. Ya, ya. Ya, kalau supaya nanti semester berikutnya ada yang tersisa untuk mata kuliahnya. Ya. Saya kira itu sudah cukup cepat selesai itu kalau 18 SKS. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Prof. Mungkin mau sesi foto-foto buat kenang-kenangan? Siapa tahu mau di ini? Boleh. Mungkin kali foto-foto, Prof. Tabe. MC Tabe minta tolong di tengah Ki sini deh semua berdiri Ki. Karena kan hari Senin sudah kuliah sama kita. Jadi Ya, kami silakan Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk maju ke depan. Kita sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Amin.
Saya mau ya, terima kasih. Teman-teman kalau mau cek TOEFL-nya itu di Rek PMB ya. Rek PMB dibuka, terus ada di situ English Proficiency Test. Dicek aja di situ nilai TOEFL-nya.